Selamat siang, perkenalkan nama saya Angela Fortunata, NIM 2210417683, kelas M3, mata kuliah Manajemen Pemasaran, dosen pengampu Bapak Adi Mursalim, SEMM. Baiklah, saya akan menjawab soal bagian A. Yang pertama, apakah Anda sudah memiliki buku manajemen pemasaran? Jika ya, kenapa Anda wajib memiliki buku marketing? Jika Anda tidak punya buku, bagaimana cara Anda menjawab soal yang berkenaan dengan buku tersebut? Iya, sudah, karena menurut saya buku marketing sangatlah penting dikarenakan sangat membantu dalam mengerjakan tugas manajemen pemasaran. Bagian B, apa tujuan Anda mengikuti kuliah manajemen pemasaran? Tujuan saya mengikuti perkuliahan manajemen pemasaran adalah untuk menambah wawasan dan pengetahuan yang lebih mendalam tentang manajemen pemasaran. Bagian B. Yang A, apa itu affiliate marketplace? Affiliate adalah suatu metode pemasaran atau bisnis di mana seseorang bertugas sebagai afiliator akan mendapatkan sejumlah komisi setelah berhasil mempromosikan produk di pedagang. Yang B, dari mana Anda mengetahui affiliate marketplace tersebut? Dari internet, karena melalui program ini kita dapat mengetahui informasi terbaru saat ini dan kita memiliki kesempatan untuk menghasilkan uang dari affiliate marketing. Yang C, apakah Anda mendaftar di affiliate marketplace dan apa web replik Anda? Iya, saya sudah mendaftarkan diri. Yang D, apakah Anda merasa tertarik ikut affiliate atau terpaksa daftar affiliate? Iya, saya tertarik karena mampu menjalankan audiens yang lebih luas tanpa membayar iklan. Affiliate hanya mendapatkan komisi berdasarkan persyaratan konversi merek, jadi merek hanya membayar untuk hasil bisnis yang nyata. Yang E, jelaskan bagaimana cara kerja affiliate tersebut. Cara kerja affiliate adalah melibatkan produk atau layanan dengan membagikan di blog, platform media sosial, podcast, atau situs web. Yang F, ada berapa marketing plan di affiliate tersebut? Ada 7. Yang pertama, ringkasan dan tujuan perusahaan. Yang kedua, tentukan target dan standar yang harus dicapai. 3. Tentukan target pasar. Yang keempat, tetapkan jenis konten promosi. Yang kelima, kenali kompetitor. Yang keenam, tetapkan fokus dan prioritas. Yang ketujuh, tetapkan budget. Yang G, jelaskan bagaimana komisi yang ditentukan dalam affiliate tersebut. Menurut affiliate standar bervariasi antara 5% dan 25%. Komisi affiliate bisa sangat berbeda tergantung pada industri tempat bekerja, dan umumnya 20% dianggap sebagai komisi yang adil. Bagian C. Bagian C. Soal bagian C berkenaan dengan teori-teori di etnik manajemen pemasaran yang Anda memperoleh dari dosen Anda. Yang A, silakan buka bab 2, 3, dan bab 4. Apa topik dan bab 2 dan bab 3 tersebut? Jelaskan isi dari bab 2 dan 3 dan 4. Baik, topik yang dibahas pada bab 2 yaitu perkembangan pemasaran. Yang ketiga, perencanaan strategi pemasaran, konsep dasar
perencanaan pemasaran. Yang keempat, sistem informasi pemasaran, peran manajerial. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan ringkasan bab 2. Perkembangan pemasaran. Pemasaran adalah seni mengembangkan, mengiklankan, dan mendistribusikan barang dan jasa kepada konsumen serta bisnis. Namun, pemasaran tidak hanya terbatas pada barang dan jasa, tetapi juga mencakup segala hal, mulai dari tempat hingga ide dan diantaranya. Hal ini menimbulkan banyak tantangan di mana orang pemasaran harus mengambil keputusan strategi dan jawaban untuk tantangan ini bergantung pada pasar tempat perusahaan melayani, karena keputusan pasar konsumsi berkaitan dengan produk, pengemasan, dan saluran distribusi untuk bisnis pengetahuan dan kesadaran. Faktor-faktor yang mempengaruhi situasi ekonomi saat ini pada pemasaran. Yang pertama, permintaan dan pasokan mengikuti kontur pasar ekonomi. Yang kedua, alokasi anggaran untuk bisnis. Yang ketiga, ekonomi sosial. Yang keempat, tren ekonomi. Yang kelima, makmur atau boom times. Keenam, transaksi persaingan. Ketujuh, utilitas ekonomi. 8. Perubahan industri. Konsultan manajemen McKinsey telah mengidentifikasi tren konsumsi yang luas berikut ini yang memiliki implikasi penting untuk pemasaran di berbagai segmen pasar di Indonesia. Yang pertama, preferensi merek. Orang Indonesia memiliki preferensi yang lebih tinggi terhadap merek dibandingkan konsumen negara lain. Ketika mereka berada pada tahap perkembangan yang sama, termasuk Cina, preferensi merek lokal sangat tinggi, dengan 60.000 personal Indonesia memilihnya, terutama dalam kategori makanan dan minuman. Dinamika perkotaan sangat penting untuk memahami perbedaan dan dinamika ada tidak hanya dua kota terbesar di Jawa dan Jakarta. Menuju pasar, infrastruktur distribusi Indonesia terfragmentasi secara geografis dengan toko milik keluarga dan toko yang menjalankan dominasi dalam berbagai kategori konsumen. Namun, retail keluarga dan toko yang menjalankan dominasi dalam berbagai kategori konsumsi. Menjadi digital. Teknologi digital memainkan peran yang semakin besar dalam menjangkau pelanggan Indonesia yang terbesar dan berseragam. Baiklah, ini saya akan menjelaskan tentang ringkasan bab 3. Perencanaan strategi pemasaran, konsep dasar perencanaan pemasaran. Secara sederhana, perencanaan pemasaran adalah suatu urutan kegiatan menuju penetapan sasaran pemasaran dan formulasi rencana untuk mencapai sasaran tersebut. Arti penting perencanaan pemasaran. Tidak dipungkiri bahwa perencanaan pemasaran penting. Kemampuan untuk memperoleh keuntungan penjualan dipengaruhi oleh ratusan faktor internasional dan eksternal yang saling berinteraksi dalam cara yang kompleks. Keuntungan penjualan dapat disimpulkan dalam 4 poin berikut. Yang pertama, memaksimalkan pendapatan. Yang kedua, memaksimalkan keuntungan. Yang ketiga, memaksimalkan return on investment. Dan keempat, meminimalkan biaya. Proses perencanaan pemasaran.
Proses perencanaan pemasaran berkaitan dengan pedoman mengenai peluncuran suatu produk dan menjadikannya best seller dalam kurun waktu tertentu. Perencanaan ini sebenarnya berkaitan dengan semua strategi dan kebijakan yang diadopsi oleh manajemen untuk menjual produk mereka di pasar dan mencapai target penjualan dalam kerangka waktu yang ditentukan. Perusahaan memeriksa kondisi pasar. Tentukan target di mana mereka ingin melihat produk mereka dengan membuat analisis dan mengadopsi teknik pemasaran yang berbeda. Bagaimana cara membuat peta jalan agar produk menjadi populer di pasar. Untuk memilih opsi terbaik melalui brainstorming ekstensif. Proses ini juga membantu Anda untuk tetap bertahan di pasar bahkan dalam waktu bisnis puncak. Langkah-langkah proses perencanaan pasar. Langkah-langkah proses perencanaan biasanya serupa untuk setiap bisnis, dengan perubahan kecil sesuai dengan kondisi. Mengembangkan rencana tindakan, pantau posisi saat ini, mengembangkan strategi pemasaran, melaksanakan dan mengevaluasi proses perencanaan. Baiklah, saya akan menjelaskan bab 4. Sistem informasi pemasaran peran manajerial. Mr. Brand mengemukakan bahwa aktivitas manajerial terbagi dalam 3 kategori: interpersonal, pemrosesan informasi, dan pengambilan keputusan. Peran interpersonal yang penting adalah sebagai figur kepala organisasi. Kedua, seorang manajer bertindak sebagai pemimpin, berusaha untuk memotivasi bawahan terakhir. Manajerial bertindak sebagai penghubung antara berbagai tingkat organisasi dan di dalam setiap tingkat di antara tingkat tim manajemen. Ringkasan peran manajerial kedua disebut sebagai peran informasional. Dapat diidentifikasi. Manajer bertindak sebagai pusat saraf bagi organisasi, menerima informasi terbaru, paling konkret, paling mutakhir, dan mendistribusikannya kembali kepada mereka yang perlu tahu. Serangkaian peran manajerial yang lebih dikenal adalah peran keputusan. Manajer bertindak sebagai pengusaha, memulai jenis aktivitas baru. Mereka menangani gangguan yang timbul dalam organisasi. Mereka mengalokasikan sumber daya di mana mereka dibutuhkan dalam organisasi, dan mereka menengahi antara kelompok yang berkonflik dalam organisasi. Di bidang peran interpersonal, sistem informasi sangat terbatas dan hanya memberikan kontribusi tidak langsung, bertindak sebagian besar sebagai bantuan komunikasi di beberapa otomatisasi kantor yang lebih baru dan aplikasi berorientasi komunikasi. Sistem ini memberikan kontribusi yang jauh lebih besar di bidang peran informasional, sistem SIM skala besar, sistem kantor, dan stasiun kerja profesional yang dapat meningkatkan penyajian informasi. Manajer adalah signifikan di bidang pengambilan keputusan. Baru belakangan ini, sistem pendukung keputusan dan sistem berbasis komputer mikro mulai berikan model pemasaran. Di dalam SIM harus ada cara untuk menafsirkan informasi untuk memberikan arahan kepada keputusan. Model ini mungkin terkomputerisasi atau mungkin tidak. Alat tipikal adalah yang pertama, mode penjualan seri waktu. Yang kedua,
model peralihan merek. Ketiga, pemrograman linear. Keempat, model elastisitas atau harga, pendapatan, permintaan, penawaran, dan lain-lain. Kelima, model regresi dan korelasi. Yang keenam, model analysis of variance. Yang ketujuh, analisis sensitivitas. Yang kedelapan, arus cash diskon. Yang kesembilan, spreadsheet dengan model. Yang B, apakah yang dimaksud dengan manajemen pemasaran dan konsep pemasaran? Manajemen pemasaran atau yang sering disebut marketing manajemen merupakan salah satu jenis manajemen dibutuhkan untuk semua bisnis. Yang C, bagaimana marketing mempengaruhi kehidupan Anda di masa mendatang? Berikan contoh dan penjelasan Anda. Pemasaran penting karena membantu kami dalam menjual produk atau jasa. Intinya bisnis apapun adalah menghasilkan uang, dan pemasaran adalah saluran penting untuk mencapai tujuan akhir. Contoh, produk, harga, tempat, dan promosi. Yang D, apakah perbedaan antara konsep produk, konsep produksi, konsep penjualan, dan konsep pemasaran? Konsep produk. Konsep ini bekerja berdasarkan asumsi bahwa pelanggan lebih menyukai produk dan kualitas dan harga yang lebih tinggi, dan ketersediaan tidak mempengaruhi keputusan pembelian merek. Yang kedua, konsep penjualan menyoroti bahwa pelanggan yang membeli produk-produk perusahaan hanya jika perusahaan ingin menjual produk-produk ini secara agresif. Ketiga, konsep produksi adalah salah satu faktor tertua yang menjadi faktor fokus pemasaran dan mengarahkan pelanggan untuk menyukai yang ditawarkan serta memastikan produk tersedia secara luas. Yang keempat, proses perusahaan. Konsep perusahaan. Sebuah perusahaan percaya pada konsep pemasaran, menempatkan konsumen di pusat tujuan organisasi bisnis. Soal bagian D. Yang A, silakan buka link dan ditonton dan jelaskan isi dari video tersebut. Sebutkan judul video tersebut dan siapa pembicaranya, dan bagaimana cara mempelajari manajemen pemasaran menurut pembicara tersebut. Judul manajemen pemasaran. Pembicara Dr. Handus Ahmad Ikhwan Setiawan, SEMT. Manfaat yang dapat kita ambil dalam memahami manajemen pemasaran. Kita dapat mengetahui pengertian manajemen pemasaran, sejarah manajemen, serta kegiatan apa saja yang ada dalam manajemen pemasaran. Menurut Bapak Ahmad Ihsan Setiawan, berkembangnya marketing semua pemasaran global teknologi internet, sharing, pasar terintegrasi di kamar dan marketplace menjadi sebuah konsep yang meningkatkan pemahaman kita tentang manajemen pemasaran. Baiklah, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Cukup sekian dan terima kasih.